Ada satu bulan yang sangat Allah muliakan, yaitu bulan Ramadan. Yang banyak orang mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu, dan memang kita tunggu-tunggu. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan kemuliaan, yang mana keberkahannya itu melimpah ruah kepada kita semua. Sebelum bulan Ramadan kita susah sekali melaksanakan kebaikan, tapi khusus di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang susah kita lakukan di bulan-bulan lainnya. Itu di antara kemuliaan-kemuliaan itu. Maka penting sore hari ini kita membahas tentang itu. Apa sih kemuliaan bulan puasa ini, sehingga bulan puasa banyak sekali hal-hal baik yang bisa kita kerjakan, tapi susah kita kerjakan di bulan-bulan lainnya. Dan yang harus kita ketahui, ya kan, tidak hanya sekedar di bulan Ramadan kita melaksanakan kebaikan-kebaikan itu seharusnya, tapi di bulan-bulan yang lainnya juga harusnya kita melaksanakan kebaikan itu. Maka banyak ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan ujian sebenarnya, atau bulan latihan. Ada yang mengatakan bulan latihan, ada yang mengatakan bulan yang penuh ujian. Karena apa? Ada banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita agar kita termasuk dari hamba-hamba yang benar imannya. Ya, di antaranya ujian lapar, ujian haus. Maka itu merupakan latihan-latihan yang nanti manakala ketika kita sudah selesai di bulan Ramadan, selesai melaksanakan kepentingan kita di bulan Ramadan, maka kita sudah terbiasa melakukan hal itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu sebagai orang yang beriman tentunya kita harus ngerti. Ketika kita bergembira menyambut bulan Ramadan, dan itu juga dicontohkan oleh para ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, ya kan? Bagaimana para sahabatnya bersuka cita menyambut bulan Ramadan. Tapi ada satu hal yang harusnya kita tanyakan dalam lubuk hati sanubari kita. Ketika ada tamu, katakan kita tamu yang akan kita tunggu mau datang, dan kita berbahagia menunggu tamu ini datang, pertanyaan yang harus kita tunjukkan kepada diri kita adalah persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Sehingga nanti ketika bulan Ramadan datang, bagaikan ibarat seorang tamu, dia puas dengan kita, dia puas di rumah kita, dia puas dengan suguhan-suguhan kita. Nah, begitu juga bulan Ramadan. Apa yang sudah kita siapkan? Ya kan? Paling tidak, ya kan, latihan-latihan yang harus kita lakukan adalah diantaranya memang yang pertama adalah latihan hati. Ya kan? Apakah hati kita ini ya sudah siap enggak ketika berhadapan dengan bulan Ramadan? Apakah hati kita ini sudah benar-benar bersih ketika menghadapi bulan Ramadan? Karena akan sangat sia-sia Ramadan kita manakala hati kita belum bersih. Akan amat sangat sia-sia bulan yang dimudahkan segala perbuatan baik, sedangkan kita pada bulan itu tidak bisa berbuat baik. Karena apa? Karena hati kita belum bersih, ya kan? Hati kita belum bersih. Maka masih ada waktu untuk membersihkan itu semua. Bersihkan semua hati kita agar nanti ketika kita menyambut bulan Ramadan, hati kita dalam kondisi suci, hati kita dalam kondisi bersih, sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang tercela. Peririn taatin tahu, siapang taatin tahu. Wah, senang kita, gembira kita. Sebagaimana seorang tamu ketika datang ke rumah kita, ketika kita menghadirkan suasana yang nyaman, bahagia kita nyambutnya, wangi tubuh kita, wangi badan kita, bersih pakaian kita, maka sang tamu akan senang. Begitu juga bulan Ramadan, ya kan? Begitu juga bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan yang kita nanti-nanti ini akan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya manakala persiapan hati kita itu sudah baik. Ya, ini yang harus kita pahami bahwa, ya kan, bulan Ramadan itu banyak sekali peristiwa-peristiwa kebaikan dalam bulan Ramadan. Banyak, dan itu akan kita bahas nanti hari demi harinya. Maka berkaitan dengan hati itu, ibu-ibu, maka dia berkaitan dengan iman. Iman adalah salah satu kekuatan yang tidak terkalahkan oleh apapun juga. Kalau iman sudah kita baguskan, hati kita ya sudah kita baguskan, iman kita sudah bisa baguskan, ketika menghadapi bulan Ramadan, gangguan-gangguan, godaan-godaan gak akan bisa melalaikan kita di bulan Ramadan. Karena sing goda itu cuma batur tak kadang-kadang. Yang menggoda kita kawan-kawan kita, yang menggoda kita adalah kebiasaan-kebiasaan kita.
Yang menggoda kita adalah harapan-harapan kita yang semu sebelum bulan Ramadan itu. Ya kan? Duit godaan, Masya Allah, duit godaan. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya kan? Ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ujung dari puasa adalah bertakwa kepada Allah. Ya kan? Ujung dari hasil akhir dari puasa yang kita lakukan adalah kita menjadi insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang beriman kepada Allah, insan-insan yang takut kalau melanggar perintah Allah, insan yang sangat menghindari diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah juga ingatkan kita untuk menjaga diri kita dari segala hal yang bisa merusak kita. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jaga diri kalian. Tuh. Apalagi mau menghadapi Ramadan ini, jaga betul-betul diri kita. Jaga diri kita, jaga perbuatan kita, jaga lisan kita, jaga pendengaran kita, jaga mata kita, ya kan? Agar apa? Agar ketika menghadapi Ramadan, hal-hal tersebut tidak merusak nilai pahala kita, tidak merusak nilai kemuliaan pahala kita. Ya, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, kata Allah, tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkan kalian kalau iman sudah tertancap dalam hati. Nah, itu pentingnya iman. Ya, fungsi iman nanti itu adalah menghadapi godaan-godaan di bulan Ramadan. Ya kan? Menghadapi godaan-godaan itu. Maka bahkan dicontohkan dalam sebuah hadis pun ketika kita ditantang berkelahi pun misalnya, maka kita cukup katakan ini shaim, saya lagi berpuasa. Ya kan? Saya nggak mau rusak puasa kita. Nah, itu nanti ada di penjelasan dalam rukun puasa. Di antara rukun puasa itu ada imsak. Imsak itu menahan diri. Ya kan, menahan diri dari segala hal yang merusak ibadah dengan tujuan beribadah kepada Allah. Itu al-imsak. Nanti akan kita jelaskan berikutnya. Jadi poin penting yang bisa kita ambil dari ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi saya singeku dengan beriman, siapa-siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah wajib nepuese. Kecuali hal-hal yang membatalkan dia, ya kan? Misalnya ibu-ibu haid, nifas, itu apa namanya? Boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi bukan tidak berpuasa selamanya. Ya, akan diganti pada bulan-bulan yang lain. Pada bulan-bulan yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya, mengganti di bulan-bulan yang lain. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, sebelum kalian. Ada memang kewajiban-kewajiban puasa. Ya. Maka kita sama dengan itu berpuasa, wajib kita berpuasa la'allakum tattaqun, agar kalian beriman, agar kalian bertakwa, agar kalian bersih dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Nah, itu maksudnya. Nah, itu dia di antaranya hal yang penting yang kita ketahui kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa. Karena banyak kebaikan-kebaikan di situ. Kemudian ibadah puasa Ramadan di bulan Ramadan merupakan salah satu sarana kita. Sarana kita untuk latihan. Latihan apa? Pengendalian diri tadi. Ya. Harusnya kita waktunya lapar kita makan, tapi kita tahan diri kita. Oh, dekman waktu, nah dekman ngebang. Ya kan? Dekman maghrib, ya kan? Ya. Nanti jangan dirusak anak-anaknya dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Puasa ponjol, puasa beduk, puasa apa lagi itu, ya kan? Tahu saja, jangan, ya kan? Latihan berpuasa saja bila, ya kan? Daripada kita merusak bahasa itu, ya. Puasa itu ya dari subuh sampai maghrib. Ya. Kalau sampai jam 12 malam itu bukan puasa, tapi latihan berpuasa. Jangan dirubah-rubah istilah itu, ya kan? Tujuan pokok diwajibkannya ibadah puasa adalah untuk membersihkan jiwa. Tadi sudah saya sampaikan, membersihkan jiwa. Karena penting bagi kita untuk membersihkan jiwa. Karena memang di bulan puasa itu pertarungan jiwa. Ya kan? Pertarungan jiwa, pertarungan hati, ya kan?
Ya. Kenapa? Kita harus latihan itu kenapa? Supaya kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan selama bulan puasa diharapkan berlanjut menjadi kebiasaan secara simultan atau terus-menerus dapat dikerjakan pada bulan-bulan setelahnya setelah puasa. Pertama, yang harus kita ketahui bersama bahwa bulan puasa itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya kan? Yang sering-sering ibu-ibu sering dikasih tahu bahwa tentang kegiatan nuzulul Quran, ya kan? Nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Cuma kadang-kadang pelaksanaannya ini yang tidak pas, gitu kan? Ada yang melaksanakan 15 Ramadan, ada yang melaksanakan kapan, gitu ya. Padahal Al-Quran itu jelas turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu turun pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini harus kita pahami. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 182. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini kata Allah. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas sebagai petunjuk manusia. Jadi Quran itu adalah petunjuk manusia. Nah, ibu-ibu kalau ingin mendapatkan petunjuk artinya baca Al-Qur'an, jangan baca yang lain. Ya. Kayak kita misalnya punya motor, ya kan, baca petunjuk motor, jangan baca petunjuk helikopter, nggak nyambung, ya kan. Sama dengan ini Allah katakan kepada kita, diturunkan Al-Qur'an hudan linnas. Ya kan? Sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, Quran itu isinya adalah penjelasan-penjelasan mengenai antara yang hak dan yang batil, antara si jahat dengan si kena. Nah, itu dia. Lengkap dalam Al-Quran. Maka kalau kita tidak mau tersesat, tidak mau salah jalan, tidak mau salah alamat, sampai alamat palsu gitu, jangan ya. Maka ikuti Al-Quran, ya kan. Jangan sampai penyanyi itu ya. Ada penyanyi-penyanyi yang nggak pernah sampai di alamatnya, gitu. Ya kan? Karena alamatnya palsu, yang nggak sampai. Gitu. Nah, ibu-ibu kalau mau ya cepat sampai kepada keridhaan Allah, maka baca Al-Quran, ya kan? Karena Al-Quran itu mengajarkan kita tentang hal-hal yang baik dan benar, mengajarkan kita dengan hal-hal yang buruk, ya kan? Di situ ada contoh-contohnya. Contoh istri yang taat, suaminya jahat, ada dalam Al-Quran. Sebaliknya, ya kan? Ada suami yang taat, istri yang jahat, ada juga dalam Al-Quran. Bukan lagi kita berpikir salah ketika kita melihat, no, kan kanggo itu, ada contohnya istri yang jahat, bukan begitu. Caranya adalah kisah-kisah itu ditampilkan oleh Allah agar kita mengambil pelajaran bahwa tidak betul kalau ada istri yang tidak taat pada suami, istri yang tidak taat kepada suaminya, jelas tempatnya di neraka jahim, ya kan? Itu dia. Ini yang perlu ibu-ibu ketahui ya. Selangnya-langnya wah jadi semama dah. Setua-tua anak wah jadi semama dah, ya kan? Dia nggak punya uang sudah kadung dari suami ibu, ya kan? Dia agak bandel sedikit, ya sudah ibu nikahi, gitu kan? Jadi bagaimana caranya? Ya mari ajak dia taat bersama-sama, gitu adik-adik. Ya, begitu. Jangan selalu mengeluh, wah suami saya. Ya, tapi kan masih jadi suaminya kita, gitu ya? Suaminya ibu. Maka perlakukan dengan hal-hal yang benar. Kita taati suami ibu-ibu, taati suami ibu-ibu itu dalam hal-hal yang ma'ruf, ya kan? Karena ta'ah itu bil ma'ruf, ta'ah itu kepada hal-hal yang baik. Menetejak ide hal-hal yang maksiat wajib ditolak. Terlalu anang gunung, ya kan? Meta porkas atau meta apa itu sekarang itu, meta buntut gitu kan. Nah, boleh kita tolak. Nah, ta'atul makhluk bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun ya yang mengajak kepada maksiat kepada Allah, mengajak kepada kesyirikan. Nah, kembali ke sini ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ini harus kita pahami. Mulianya bulan Ramadan itu karena turun Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Dan Allah katakan dalam ayat yang sama pula, ya kan? Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi saya bisa jalan di tempatnya, jalan pada Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran,
maka dia akan sampai kepada keridhaan Allah. Man sarra ala darbi wa sholat, kata para pembuat kata mutiara, ya kan, al-mahfuzat, ya kan. Man sarra ala darbi wa sholat, artinya apa? Sei leka pada jalannya, maka dia akan sampai. Sebagaimana ibu mau ke Mataram, kalau jelas jalannya, benar jalannya sampai ibu. Entah sampainya cepat, sampainya pelan, sampainya belakangan, itu tergantung siapa? Tergantung kita. Sama dengan kehidupan, ya kan? Kita mau cepat mendapatkan petunjuk Allah, hidayah Allah, tergantung kita, ya kan? Mau cepat enggak, gitu kan? Jadi jangan salah-salahkan siapapun yang berimbas kepada kekurangan kita, karena nggak ada seperti itu. Ya kan? Sama dengan ibu-ibu yang berinfak banyak, ya tergantung ibu, ya bukan tergantung siapa-siapa. Yang bisa, yang masih sanggupnya infaknya kecil-kecil, ya kan? Ya itu juga kemampuan kita semua, kemampuan diri kita. Maka kata Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Sehingga tanda bulan itu, maka berpuasalah. Jadi patokan kita nanti di bulan Ramadan itu ru'yatul hilal, ya kan? Melihat hilal, melihat bulan sabit itu. Nah, kalau tidak kelihatan, baru pakai hisab, baru pakai, ya kan? Walaupun ada teman-teman kita dari kelompok yang lain atau lembaga yang lain sudah menghitung bulan Ramadan, tidak ada masalah, nggak salah, itu solusi, ya kan? Tapi tetap menurut ayat ini yang pertama yang harus dilakukan adalah melihat hilal, ru'yatul hilal, ya kan? Kalau sudah nampak berpuasa, sudah nampak berpuasa, itu yang pertama. Yang kedua, bulan puasa itu bulan dikabulkannya doa, maka jangan sia-siakan, ya kan? Luwe-luwe berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya kan? Karena di bulan Ramadan itu bulan dikabulkannya doa. Ya, berdoa banyak-banyak, berdoa banyak-banyak, ya kan? Nggak usah takut-takut berdoa, misalnya saya doa satu doang, ya, doa banyak-banyak, ya kan? Allah Maha penjawab doa, ya kan? Allah nggak pernah tidak menjawab doa, ya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, ya kan? Berdoalah kepadaku, pasti aku ijabah. Cuma kita yang kerangka berpikirnya kadang-kadang masih lemah. Anggap pantak mentengendeng kepeng dan turun. Padahal nggak begitu kadang-kadang, ya kan? Kalau kita minta duit kepada Allah, kadang-kadang Allah berikan jalan kemudahan, ya kan? Mudah kita berjualan, mudah kita berniaga, atau ada pekerjaan kita yang lain yang mendatangkan itu. Nggak mesti, ya Allah saya minta uang, langsung turun uang di depan kita, nggak begitu. Sama dengan minta jodoh nih bagi para jomblo-jomblo yang masih jomblo, ya kan? Atau bagi para ibu-ibu yang sudah menjanda, ya kan, minta jodoh kepada Allah, ya kan? Ya. Nah, dikabulkannya doa itu bukan langsung hadir laki-laki di depan ibu, enggak. Kadang-kadang dipermudah. Kadang-kadang dipermudah prosesnya, kadang-kadang dipermudah mendapatkannya, kadang-kadang dipermudah perkenalannya, gitu semua. Dipermudah oleh Allah, gitu. Nah, itu caranya. Hadis riwayat Ahmad, ya kan? Salah satu la turaddu da'watuhumus sha'im hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul mazlum. Kata Nabi, ya, Nabi SAW bersabda, 3 orang, ya, salah satu 3 orang la turaddu da'watuhum. Ya, ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya. Yang pertama apa? As-sha'im. Ya, as-sha'im hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Tuh, lu berdoa, dedek lu bergosip di bulan Ramadan, rugi deh. Ya, dedek lu ngobrol-ngobrol yang tak karuan, banyak berdoa saja. Banyak berdoa. Contoh misalnya, ya, pembatal puasa, pembatal puasa yang utama itu ada 3, ya kan? Makan, minum, dan bersetubuh, ya kan, bagi yang dewasa, ya kan, bersetubuh, ya kan, bersetubuh. Kemudian yang lainnya itu namanya syairil muftirat, hal-hal yang membawa kepada batalnya kedosaan. Di antaranya apa? Ya baik, nanti kita akan jelaskan apa dia. Misalnya ya tadi, yang memikirkan hal-hal yang maksiat itu juga bisa merusak puasa, ya kan. Dan yang lain-lainnya nanti akan sampai pembahasan kita. Nah, kita selesaikan dulu ini tentang keutamaan bulan Ramadan, ya kan. Yang keempat, bulan Ramadan itu adalah bulan penuh keberkahan. Nah, ini sudah mafhum, ini berkah semuanya. Apa yang ibu keluarkan berkah.
Apa yang ibu sumbangkan berkah. Apa yang ibu hajatkan berkah. Semuanya berkah. Maka saking berkahnya, ya Allah membuatkan orang yang berpuasa di akhirat itu satu pintu khusus buat orang yang berpuasa, ya kan? Dalam hadisnya Rasulullah katakan, inna fil jannati baban. Sungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu rayyan. Yang pintu itu disebut ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang berpuasa yang bisa masuk ke dalam pintu tersebut. Ya. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Enggak ada orang yang bisa masuk selain orang yang berpuasa. Yuqalu, nah pintu ar-rayyan ini ngomong, aina shaimun, B dengan si berpuasa. Mana orang yang berpuasa? Itu dia ngomong nih kan. Fayadkhuluna minhu, maka orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam babur rayyan itu, pintu rayyan. Faida dahalu, nah ketika sudah masuk semua orang yang berpuasa tadi, ughliqa, maka pintu itu terkunci, tertutup. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke pintu rayyan itu setelah terkunci. Nah itu dia. Jadi berkah banget gitu kan. Maka jangan sia-siakan puasa kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, karena bulan ini penuh berkah. Kemudian poin yang kelima, pada bulan Ramadan pintu surga dibuka dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Ya, itu dilarang. Baik, saya kira ini untuk sesi pertama ini kita sekedar ingin membuka kerangka berpikir kita tentang puasa Ramadan, karena puasa Ramadan itu adalah bulan yang penuh barokah, penuh ampunan, penuh rahmat. Maka perlu kita jernihkan pikiran kita tentang puasa. Kita benarkan pikiran kita tentang bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang semuanya tadi yang kita sebut tadi itu menjadi hal yang lazim atau harus kita lakukan, ya. Dan kita tambahkan tadi tentang rukun puasa, jadi ada niatnya, ya kan. Penting bagi kita untuk berniat sebelum melakukan puasa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.